Selamat pagi kepada para peserta virtual simposium Osteoporosis Management during COVID-19 Pandemic. Pada para peserta, kita akan memulai simposium kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan rangkaian acara simposium, di mana pada simposium pertama dengan judul Calcium and Vitamin D Update, kemudian simposium kedua, Osteosarcopenia Clinical Application, simposium ketiga, Efficacy and Safety on Biphosphonate, dan simposium yang terakhir dengan judul Bone and Autoimmune Disease. Kita akan mulai dengan simposium plenary lecture. Pada plenary lecture ini akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ikramsyah Rahman, spesialis Obgyn konsultan dengan judul Osteoporosis in Indonesia during COVID-19 Pandemic, Challenge and Strategy. Dengan moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Errol Untung Hutagalung, spesialis bedah, spesialis ortopedi konsultan. Kepada Prof. Errol, kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa terdengar. Baik ya, baik. Terima kasih. Jadi pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita telah diberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa menyelenggarakan simposium Osteoporosis Management during COVID-19 pandemic in conjunction with annual meeting of PB Perusi. Jadi pada kali ini maka saya terima kasih ucapkan pada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator pada plenary lecture. Adapun pada plenary lecture ini penceramahnya narasumbernya adalah Profesor Ikramsyah dengan judul Osteoporosis in Indonesia during COVID-19 Pandemic, Challenge and Strategy. Jadi kalau mengenai CV daripada Profesor Ikram, saya rasa panitia sudah menyebar ya, secara menyebar dari kapal udara sudah tahu semua siapa Profesor Ikram. Ya, selamat pagi Profesor Ikram. Selamat pagi Prof. Errol. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi untuk menyingkat waktu maka saya berikan pada Prof. Ikramsyah waktunya, dan waktunya adalah 20 menit Prof. Ikram. Ya, Prof. Nah, kalau mau lebih boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Lebih dikit. Ya, lebih dikit nggak apa-apa. Supaya semuanya peserta dapat dipuaskan oleh ceramah asupan daripada Prof. Ikramsyah ini. Baiklah Prof. Ikramsyah, silakan mulai. Bisa dalam bahasa Inggris terserah, yang penting slide dalam bahasa Inggris, ngomong Indonesia, ngomong Inggris, monggo, apa baik. Terima kasih Prof. Errol. Nah, saya coba ini dulu ya, masukin saya punya ini. Udah ada belum ini? Udah muncul. Udah muncul ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pada Ketua Perusi yang baru, Dr. Bagus Putra, selamat pagi, dan selamat pagi pada guru besar dan teman-teman sekalian. Hari ini saya mendapat tugas dari Prof. Errol ini masalah osteoporosis di Indonesia selama COVID-19. Nah, ini akan saya sampaikan, tapi saya akan membawa beberapa data-data yang pernah kita teliti, dan memang saya pernah jadi ketua Perusi dan pernah jadi ketua PMI dan sekarang menjadi ketua penimbangan Perwatusi. Nah, ini kita bicara masalah osteoporosis. Kalau kita lihat dari slide ini, osteoporosis memang dibagi dua. Mungkin ini udah ngulang aja, primer, sekunder. Menopause itu di sini yang tipe 1. Nah, tipe 2 itu senil. Nah, risikonya ada 55, 77. Nah, kadang-kadang kita nganggap pada laki-laki di sini ada andropause, tapi mungkin belum begitu dimunculkan. Kalau senil di atas 70 tahun, kalau laki banyak di usia senil, kalau wanita banyak di usia yang tipe 1. Di sini ya rusak trabekular, di sini ada yang rusak trabekular kortikal, makanya gampang patah sini.
Jadi kalau daerah patah itu wanita di vertebra dan radius, laki-laki di hips. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, di sini ada primer, ada postmenopause, ada andropause, saya kasih tanda tanya. Yang jelas nih karena kurangan estrogen dan testosteron. Nah, ini memang memicu hal yang lain. Karena estrogen itu kalau dia turun, reseptor estrogen kacau dan punya efek samping lagi, efek di luarnya yang merubah sistem daripada pembentukan darah. Nah, kalau yang tipe 2 dari primary dianggap adalah berhubungan dengan vitamin D3. Secondary ini banyak, saya nggak usah ulangin, banyak sekali penyebabnya, semuanya sudah tahu. Jadi osteoporosis bukan disebabkan oleh hormon estrogen saja, tapi banyak penyebabnya. Dan kemudian kita lari lagi di Indonesia, ini dikatakan bahwa 2 dari 5 Indonesia ini adalah terancam untuk osteoporosis. Dan kalau kita lihat kenaikan penduduk kita cukup banyak, dan kita lihat angka osteoporosis pada laki-laki di bawah wanita. Kita 25 laki, wanita 25-50% AKDS. Dan ancaman osteofracture daripada Perusi IOF White Paper ini antara 40-50%, cukup tinggi. Nah, ini yang menyebabkan waktu keluar slide ini di dunia yang dikatakan bahwa hati-hati Asia itu, kalian akan naik kira-kira 5 kali. Nah, 5 kali kenaikan ini membuat kita jadi merinding juga, apa betul ini? Karena penelitian di kita waktu itu osteopenia kita 41,8% pada menopause, 90% osteoporosis. Ini membuat kita bergerak. Nah, waktu zaman FAK dengan Dr. Gunawan, saya coba dulu di rumah sakit saya sendiri. 2 dari 5 wanita yang datang ke rumah sakit tersebut usia 65 tahun ada osteoporosis. Gimana, cukup jelas semuanya, Dr. Erro, Prof. Erro? Jelas. Oke. Bagus kok. Nah, kemudian di Indonesia, setelah kita dapat berita itu, apa yang saya kerjakan? Nah, di sini bukan saya aja yang mengerjakan, ada saya, ada Prof. Erro, ada Prof. Larko. Kita bergerak. Yang penting kita punya densitometer dulu. Yang penting kita sebarkan keilmuan kita. Yang penting kita buat satu foto yang menang dalam lomba di IOF. Nah, kemudian inilah kerja kita di Perusi, mengadakan seminar segala macam, dan akhirnya ini menyebar ke seluruh Indonesia, dan dokter-dokter mulai terapi osteoporosis. Kita lihat memicu osteoblast adalah tripeptide, di sini estrogen selektif modulator, terutama pada postmenopause, menopause osteoporosis. Ini danasam untuk menekan osteoklas, bisfosfonate, ini yang banyak bergeraknya Prof. Errol dan dokter yang lainnya dari Banda ya. Nah, kemudian berikutnya Perwatusi juga bergerak. Perwatusi nggak tinggal diam, mengadakan senam osteoporosis, akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia senam ini. Dan kita bergerak terus, sampai kita lakukan penelitian bahwa saya mendapat data-data dari rumah sakit di Jaya itu, mereka yang melakukan senam yang rutin itu keluhan menopausanya berkurang dan tulangnya makin kuat. Jadi tadinya osteoporosis menjadi osteopenia, dan kita ukur. Jadi ini Dr. Ade dan Dr. Tania bergerak dalam senam osteoporosis ini yang terukur dan terarah. Nah, kemudian saya lakukan penelitian. Jadi kita lakukan pemberian HRT, ya kan, daripada ini kita lakukan fitoestrogen. Kenapa fitoestrogen? Ini sudah timbul setelah estrogen di stop sama WHI. Ini saya bicarakan, saya lakukan gimnastik. Nah, gimnastik masa tulang naik dengan estrogen lebih tinggi, dengan fito lebih tinggi. Jadi kita berpikiran bahwa gimnastik itu suatu yang sangat perlu, jadi yang terarah dan terukur. Tadi saya coba kontak teman-teman yang melakukan penelitian di Chapman di Texas University, dia bilang pada senam yang tertentu itu kolagen increase dan memang produksi androgen juga meningkat. Ini pernyataan mereka. Nah itu tadi, jadi kita terus bergerak dalam bidang pengobatan dan kita terus mengatasi osteoporosis, dan dari data-data kita harapkan bahwa osteoporosis makin menurun. Dan memang patah tulangnya menurun, tapi kita perlu melihat lebih lanjut. Nah jadi kalau kita lihat pemberian estrogen pada postmenopause menguntungkan, HDL-nya menurun, simptom menopause menurun. Tapi tiba-tiba 2002 kita dikagetkan oleh WHI report. Kenapa? Karena CA meningkat, CA cancer meningkat pada bule, dan pada kita ada beberapa yang meningkat juga, sehingga pada 2002 nih
ini dunia geger. Saya termasuk masih pimpinan Perusi, saya bilang kita stop dulu pakai karena semuanya stop. Akhirnya kita dengan Surabaya, dengan Malang mencoba dengan V2A. Ini dirangsang penelitian Jepang. Phytoestrogen itu dari kedelai ya, kita teliti dan memang kelihatannya ada manfaatnya pada penelitian tadi itu. Nah, akhirnya terapi ini berubah ya, kita memberikan HRT ini stop pada usia 65 tahun karena setelah WAI tadi tidak boleh diberikan sebelum sampai 55 sampai di bawah 60, dan kita mulai dengan HRT yang low dose dan phytoestrogen dan senam osteoporosis, ini kita lanjutkan dengan senam dan yang lain-lain. Jadi inilah yang kita lihat, kenapa? Karena usia harapan hidup itu makin tinggi, jadi kita harus bergerak terus. Nah, akhirnya kita lihat di sini bahwa pemberian terapi osteoporosis masih berlaku yang tadi. Di sini ada ART low dose yang dose rendah, SRM dari golongan estrogen juga, V2A dan gimnastik. Ini kita munculin di dunia. Dan ini yang kita lihat sekarang ini berjalan. Nah, sampai tahun 2019-2020. Nah, kita berhadapan dengan viral infection. Jadi kita tahu di sini bahwa pernah dicoba bahwa penelitian pada tikus ditentukan bahwa prognosis after infected pada tikus yang diangkat ovariumnya gampang sekali terinfeksi SARS dibandingkan dengan yang tidak diangkat ovariumnya. Jadi kita tahu bahwa kita mengurus orang-orang tua, osteoporosis, menopause, andropause, orang tua ini memang gampang sekali terkena. Kenapa ya? Nanti kita teliti lanjut. Jadi COVID pandemi ini setelah dia jalan secara tiba-tiba kita tahu orang tua risikonya lebih tinggi, ya, dan pasien laki lebih banyak dari pasien wanita sampai 2,5 kali, dan clinical complaint lebih banyak pada laki-laki katanya. Ini penelitian yang keluar dan kita tahu di sini bahwa infeksi virus dari COVID ini memang menyerang ya sistem inflamatori dari paru-paru dan mengganggu hiperkoagulasi dari atau vena trombosis. Dan memang dia menyebabkan DIC dan dia menyebabkan memasuki badan manusia melalui enzim ACE2 DTMRS2 ini. Jadi kalau ada ini di sel, gampang sekali masuk ke rumahnya. Mungkin dari sini cukup jelas semuanya ya, kita lari ke sini. Nah, kemudian kita lihat, jadi COVID virus 19 ini memang menyerang orang-orang yang punya comorbidity. Jadi comorbidity yang terutama pada gangguan jantung, tensi, DM, cancer, ya, liver, chronic disease, dan berhubungan dengan kenaikan enzim daripada ACE2 dan TMPRS2. Ini yang paling banyak ditemukan pada subjek tua dan punya comorbidity. Ini menyebabkan sering kita orang tua diancam ini. Kalau kita lihat orang post menopause, laki dan perempuan, orang osteoporosis laki dan perempuan, morbidity-nya kita lihat ya. Dari proporsi 0,9%, cancer 0,92%, hypertension, cardiovascular nih, diabetes 7%, sakit liver dan ginjal 3%. Nah, jadi memang ini masalah tersendiri di mana kalau kita lihat orang-orang yang tidak bergerak dan berada dalam keadaannya memang lemah atau tidak ada aktivitas, makanya komorbiditinya lebih tinggi. Ini yang kita bisa lihat sampai dah. Kalau estrogen turun atau androgen turun, ya itu terjadi penumpukan dari itu tadi enzim AC2 dan TMPRS2. Semuanya sudah tahu ini. Dan ini kita lihat. Dan memang virus ini akan masuk lewat organ karena adanya komorbiditi ini. Jadi penelitian terakhir April 2020. Nah, jadi bagaimana risiko wanita yang dalam hormon terapi, ya, apakah dia protektif terhadap COVID-19? Ini pertanyaan. Jadi wanita osteoporosis dalam hormon terapi apakah protektif? Nah, dari pengalaman saya berapa pasien yang mengalami infeksi COVID ini dari rumah sakit itu ada yang memang terkena tapi keadaannya jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik dan memang perut ringan dan
setelah 2-3 minggu ditambah terapi lainnya dia negatif. Sehingga kita berpikir apakah estrogen ini memang bermanfaat untuk COVID pasca dengan osteoporosis. Nah, seperti kita tahu, estrogen ini meningkatkan IgM dan IgG antibody, tapi dia menurunkan produksi interleukin. Nah, ini yang menyebabkan gangguan pada makrofag tadi, ada menaikkan enzim tadi. Dan estrogen kalau dia cukup, dia meningkatkan neutrofil anti-inflammatory dan NK cell juga meningkat. Dan dia menurunkan enzim asidoreseptor ekspresi. Jadi kelihatannya estrogen ini cukup baik kalau kita berikan pada wanita-wanita yang dapat dalam serangan COVID, dan menaikkan daya tahannya. Tapi apakah demikian? Nah, ini memang jadi masalah tertentu. Jadi setelah kita lihat penelitian, kalau lihat di sini bahwa memang estrogen itu menekan SARS dan COVID melalui 5-alfa reduktase dan bromohexin, dan dia meningkatkan atau merangsang menurunkan TH sel 1, TH sel 2, dan sitokin. Ini ya kerja estrogen, androgen, dan progesteron kalau dia cukup di badan. Jadi kalau kita lihat memang daya tahan badan itu memang tergantung dari hormon estrogen dan estron, progesteron, laki maupun perempuan. Nah, tapi ada dua pendapat sekarang yang timbul. Ada yang mengatakan estrogen itu baik untuk osteoporosis dengan COVID-19. Ada yang mengatakan estrogen itu kontraindikasi untuk osteoporosis COVID-19. Kenapa? Kita tahu bahwa pemberian SRT itu pada orang-orang tertentu akan meningkatkan faktor pembekuan, jadi VTA, venal thrombosis, itu akan tinggi. Dan kita lihat di negara kita cukup rendah, 0,31%, tapi negara luar agak tinggi, Australia sampai 4%. Jadi mereka mengatakan kalau kamu punya SRT dengan menopause itu terinfeksi, stop SRT-nya, hati-hati. Nah, apakah ini akan stop atau tambah lain atau gimana? Memang karena dia akan menaikkan hal ini. Nah, kemudian kita mengadakan penelitian, tim estrogen ini mengadakan penelitian. Nah, mereka mencoba penelitian mengenai pemberian estrogen oral dan transdermal. Ya, ternyata pemberian oral itu sangat meningkatkan gangguan pembekuan, risikonya meningkat sampai 5% daripada ini ya, daripada ini 0,011,564. Tapi kalau transdermal preparation itu tidak meningkatkan VTA, risikonya tidak meningkat. Ini penelitian pada 2019 dan ini memang telah kita coba di sini. Memang kita lihat kalau kita berikan estrogen yang transdermal atau low dose itu tidak terlalu berpengaruh untuk gangguan pembekuan darah. Nah, jadi kalau kita lihat estrogen pada COVID-19 ini ada satu, pemberiannya low dose estrogen di samping obat-obat yang berada diberikan, dan ini akan meningkatkan, memperbaiki keluhan pada pasien. Ya kan? Nah, yang kedua, kita melakukan riset waktu itu pemberian patch. Jadi kita kasih estriol cream atau estriol patch di sini ada, dan memang kita kasihkan 2-3 minggu itu pada pasien-pasien osteoporosis yang berlaku ketahuan kena itu, kita stop estrogen oral. Kalau dia minum estrogen, kalau dia tidak minum estrogen, kita berikan dia patch estrogen. Dan berapa pasien, Pak, ada berapa yang sembuh, saya nggak punya datanya, tapi ada berapa pasien yang kontrol sama saya setelah COVID ini, ternyata setelah diberikan itu banyak yang sembuh. Nah, ini yang kita lihat, banyak lebih kurang gejalanya, lebih perbaikinya. Jadi, nah kalau gitu kita sampai pada kesimpulan, karena waktunya terbatas ya bicara banyak ini. Jadi kesimpulan saya ya, osteoporosis pada wanita itu gampang sekali terkena, pada wanita dan laki terkena COVID karena kita estrogennya rendah, testosteronnya rendah, dan yang terutama morbiditas kita tinggi ya. Jadi daya tahan turun, mobilitas tinggi, dan meningkatkan asidoreseptor ekspresi dan TPRS2 tadi enzim ini. Nah, ini menyebabkan gampang sekali kita terkena. Dan sebetulnya ART berguna untuk melindungi ya orang osteoporosis perempuan
Dan katanya laki-laki kalau kita beri androgen juga, di sini kita berikan yang low dose, transdermal atau transvaginal. Kasih natural estrogen, low dose. Kita di sini banyak pakai estriol sekarang, low dose. Dan kalau terjadi komplikasi estrogen, ya kan, biasanya waktu zaman dulu kita lari ke fitoestrogen, tapi sampai saat ini kita belum ada penelitian masalah fitoestrogen ini untuk COVID. Jadi yang kita lakukan adalah kita kasih low dose estrogen. Karena penelitian yang fitoestrogen hanya untuk tulang kita berikan. Nah, yang keempat kesimpulannya, lakukanlah senam osteoporosis gimnastik yang teratur, terarah, terukur. Nah, gimana saat ini dengan adanya COVID? Ini adalah senam osteoporosis yang dilakukan oleh tim osteoporosis, tim Perwatusi, tapi senam dengan Zoom dan cukup ramai, pesertanya sampai dari Amerika, Singapura, keliling ini. Saya sendiri suka ikut ini senam ini. Jadi saya rasa ini membuat kita lebih kuat dan lebih baik rasa badan kita untuk melawan ini. Nah, saya rasa cukup sampai sekian. Jadi saya tidak banyak, kali saya rasa ini bisa menyebabkan asupan bagi kita menghadapi osteoporosis dengan COVID. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak pada pengurus era 2027 di sini. Waktu itu saya menjadi ketua, dan ketua satu lah Prof. Larto, Prof. Errol, Dr. Niko, Terbangun, Terfias Tuti, dan tim Densitometer, Dr. Gunawan dan kawan-kawan, dan peneliti dari subbagian kita adalah Dr. Muharram dan Dr. Andon. Dan selamat juga saya minta sama tim senam osteoporosis ini untuk Perwatusi adalah, ini tadi belum ya, saya balik lagi. Tarik maaf ya. Nah, Dr. Muharram Andon adalah peneliti dari estrogen dari penelitian endokrin ya. Dan ini adalah selamat juga untuk Pak Ketua yang baru ya, Pak Bagus, Dr. Bagus Turyana. Dan kita sekarang akan bergerak terus menghadapi risiko COVID dan osteoporosis ini. Kita tahu bahwa kita ada pihak yang lemah. Tapi kalau kita melakukan satu tindakan tertentu, kita berada di tempat yang kuat. Nah, untuk pengurus Perwatusi, saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Susilo Harjo Prakoso, almarhum, ini Ketua 1, Ketuanya Ibu Alwisma, Ketua 2, dan Ketua 3, Ibu Anita Errol Tagalung, yang memang akan saya aktif-aktifnya terus meningkatkan program dan senamnya. Dan penggerak senam osteoporosis, saya tahu benar di sini adalah Dr. Tobing, Dr. Adi Tobing, Dr. Tania, Dr. Elida, almarhum, dan kawan-kawan. Nah, ini bisa saya sampaikan, jadi pesan saya, kita dalam osteoporosis ini kita sudah bergerak banyak, kita sudah menurunkan angka osteoporosis fraktur, setahu saya, dan kita sudah punya suatu kekuatan karena obat-obat yang mahal, kalau kita ganti dengan fitoestrogen sudah diteliti semua oleh tim kita di sini. Dan sekarang saya ucapkan selamat bekerja pada Dr. Bagus, dan memang kita osteoporosis itu akan ada terus karena risiko patah tulangnya akan ada terus karena tanpa gejala. Sekian Prof. Errol dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Prof. Iramsa yang telah memberikan lekturnya yang komprehensif mengenai penanganan COVID-19 selama pandemi ini. Ada tantangannya, ada strateginya. Jadi ini waktunya masih banyak Prof. Ihram ini. Iya, makanya sengaja saya singkat Prof biar kita bisa sedikit diskusi. Ya, jadi 9.35, kita sekarang 9.24, masih ada 10 menit. Jadi sebenarnya kalau protapnya itu, Planning Director itu tidak ada Q&A, tapi karena kita masih banyak waktu dan juga mungkin untuk ada kita menampung peserta yang gregetan gitu Prof yang nanya. Saya persilakan berapa ya? 2 pertanyaan lah ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa sambung. Jadi para hadirin dipersilakan untuk mempertanyakan apa daripada lecture planner ini. Persilakan siapa yang mau bertanya? Raisen aja, Prof. Ya. Siapa? Pak Bintang? Enggak, maksud saya audiensnya raise hand aja karena belum sempat nyatet di chat itu. Bisa raise hand. Raise hand mana saya lihat, saya mau raise hand di sini. Ada tandanya biasanya Prof.
Ada. Ya udah, ya ketuanya dulu deh, Pak Bagus. Baik, Pak terima Bagus, kasih. silakan. Terima kasih Prof. Errol, Prof. Iam, menarik sekali kuliahnya Prof. Jadi Terima kasih, membuka wawasan kita dalam era pandemi ini. Memang kita menghadapi masalah yang besar juga di bidang osteoporosis ini Prof ya. Kita tahu bahwa tadi Prof banyak menyampaikan tentang peran estrogen ya, menarik sekali memang dan fitoestrogen. Kita memang kalau saya di reumatologi di penyakit autoimun memang estrogen kita anggap sebagai biang kerok, sebagai penyebab, salah satu faktor yang bisa menyebabkan munculnya autoimun ya Prof ya. Tapi menarik sekali di COVID ini ternyata estrogen ini menjadi protektif ya pada orang yang usia lanjut itu ya, pada pasien banyak. Dan yang menarik juga datanya ternyata kalsium dan vitamin D juga mempunyai sifat protektif pada pasien yang COVID, itu prognosisnya lebih bagus pada orang ini. Mungkin saya tadi Prof menyinggung tentang fitoestrogen ya, saya juga menarik sekali, ini merupakan suatu sebenarnya kelebihan kita ya, tapi kita belum bisa menunjukkan data-data yang bagus ya untuk perannya pada osteoporosis ya, sehingga secara internasional belum direkomendasikan. Kalau menurut Prof, fitoestrogen ini kalau pada COVID kira-kira bagaimana ya arahnya Prof ya? Kalau kita lihat estrogen mungkin mempunyai peran yang bagus, tapi kalau fitoestrogennya kira-kira bagaimana menurut Prof ya, pendapatnya Prof? Demikian Prof, terima kasih. Terima kasih, bisa dijawab Prof Vero? Langsung jawab ya. Sebenarnya ada slide-nya Prof. Tadi slide-nya agak panjang, makanya karena waktu beda saya singkatkan. Jadi masalah fitoestrogen kita sudah mulai dari 2008. Waktu kita kenapa kita mulai? Waktu itu estrogen waktu itu stop sama DKI, kita stop semua, takut karena angka-angkanya tinggi. Akhirnya kita sama Jepang waktu itu bicara, coba kamu main-main sama estrogen, teman saya di Jepang, dan ternyata hasilnya positif untuk tulang. Dan ternyata fitoestrogennya estrogen alami yang mengikat reseptor alfa dan beta. Beta banyak di tulang. Nah, alfa ya, jadi dia mengurangi keluhan tidak, tapi meningkatkan tulang bisa. Akhirnya kita bikinlah, Malang meneliti, Surabaya meneliti, kita meneliti juga. Malah sudah ada S3-nya dari Surabaya sekarang. Ya kan data-data yang keluar. Nah, waktu kita bergerak di sana, saya bawa paper itu ke sana, orang Barat bilang, kamu kok sebagai dokter meneliti ini buat apa katanya. Untung waktu itu ada Dokter Niko, saya tahu, dan ada guru saya dari Inggris. Saya bilang di Indonesia Jepang bekerja ini. Ternyata diteliti, ternyata fitoestrogen kalau masuk ke dalam badan orang Indonesia, orang Asia itu mengeluarkan satu zat yang menyebabkan mirip dengan estrogen, sehingga dia keluar, dia bekerja mengikat reseptor beta dan ini, dan itu tidak terjadi pada orang Barat. Nah ini kerja akhirnya pada 2028 itu diakuilah bahwa fitoestrogen ini sebagai sumber estrogen untuk orang-orang yang di Asia, karena itu bergerak di Asia. Kita sudah meneliti, paper kita banyak mengenai fitoestrogen, orang punya kita juga meneliti juga. Nah, tapi memang kita kalah. Jadi memang dulu fitoestrogen udah saya munculin. Kenapa? Saya ketua PERMI, harga obat SRT itu mahal sekali dan kita mulai dengan SRT. Dan SRT ini apa? VRT. Dan fitoestrogen itu sudah dikeluarin oleh pabrik jamu, bro. Bukan kita ngeluarin. Akhirnya kita sudah ada sekarang berapa ribu yang ngeluarin juga. Memang itu saya pakai. Nah, di data-data yang saya ada, pasien-pasien yang sedang minum fitoestrogen yang kena COVID, gejalanya ringan, bro, dan cepat negatifnya. Jadi ini yang saya lihat, bro. Jadi memang terus terang saya bilang, saya pilih teman-teman kematian di tangan Tuhan, tapi kalau badan kita ada senamnya, ada aktivitasnya, mungkin daya tahan kena infeksi ini ada, tapi kita lebih kuat, ya kan? Itu yang kita lihat, bro. Jadi memang karena fitoestrogen ini buat kita. Dulu kita dari PERMI pernah buat obat dari fitoestrogen dari kedelai. Tapi ya sebetulnya karena kita kalah saingan dengan pabrik obat yang besar, nggak keluar. Tapi akhirnya sekarang dikeluarin. Banyak yang ngeluarin obat fitoestrogen sekarang, Prof, banyak. Nah, jadi kita jalan dengan fitoestrogen kita. Tapi sebenarnya belum ada penelitian ke arah COVID ini. Jadi apakah dia menaikkan enzim interleukin yang lain yang menyebabkan kenaikan makin kuat, apa dia menekan enzim SARS2, kita belum tahu. Jadi kita lihat. Terima kasih, Dr. Putra. Nah, ini zaman Dr. Putra ini, Dr. Putra. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan lagi, Prof.
Lanjutin. Itu Prof. Ifransa, Ya. dia bukan dokter Putra, dokter Bagus. Oh, Iya. tahu saya dulu manggilnya dokter Bagus Putra. Iya. Dia putra yang bagus gitu loh. Putra yang bagus. Ya. Jadi ini ya wajahnya kan lebih muda daripada kita semua. Masih ada waktu 5 menit, saya masih mengizinkan satu pertanyaan lagi. Terbintang. Bintang. Suaranya belum ada tuh. Di unmute dong, unmute Bintang. Masih di mute ini Bintang? Nah, ya, udah. Ya, terima kasih Prof. Prof. Errol, terima kasih kesempatannya. Prof. Ramsa, saya ingin bertanya bahwa sekarang ini kalau di grup itu kan viral Prof, bahwa dikatakan bahwa menyanyi ya itu adalah merupakan ternyata mempunyai frekuensi untuk modulator, menimbulkan suatu rangsangan imunomodulator itu sangat tinggi. Kira-kira menurut bagaimana? Apakah karena saya lihat bahwa tua ini kan kadang-kadang kalau disuruh nyanyi itu nggak mau, padahal itu ternyata frekuensi yang sangat tinggi. Gimana tanggapannya Prof? Kan saya lihat Prof juga nyanyi terus ini. Ya Prof. Kita terus Prof dengan band The Professor kita jalan terus Prof. Jadi kalau saya rasa Prof ya, memang kesimpulan orang-orang yang mempunyai rasa tetap dihargai sesamanya, mungkin itu yang penting Prof. Karena saya perhatikan di sini kalau kita sudah tua, kita nggak dianggap lagi, nggak dianggap karena ilmu kita sudah lemah, maka kita lari kemana ini? Saya juga beberapa teman Prof. Jekut urusan di Inggris juga bilang, you do something katanya. Jadi kita bergerak di bidang-bidangnya, kita tetap merasa dihargai dan merasa dipenuhi oleh teman. Nah kita di sini ada the senior group, itu hobinya nyanyi sama dansa, itu kita tiap 2 minggu sekali ngumpul, dan kita punya prefer band, dan kita punya teman-teman golf. Nah itu menyebabkan kita berimbang Prof. Jadi saya rasa memang keseimbangan kita di mana kita tetap merasa dihargai. Kan kalau kita sudah tahu bahwa kita sebenarnya kalau kita sudah muncul, kadang-kadang kalau saya muncul waktu masih bisa muncul di RCM, nggak semua orang kenal sama saya lagi, apalagi muda-muda. Saya pernah datang ke kebidanan waktu sebelum COVID itu sudah muncul, cari siapa dokter? Nggak cari siapa-siapa, semua aja. Tapi memang itulah yang terjadi dari kita. Jadi kalau kita sudah begitu, daya tahan kita sudah mulai menurun, itu sudah jelas Pak. Dengan apa? Androgen saya rendah, maka saya sudah mulai tambah. Saya belum suntik kayak Prof. Errol udah, saya belum. Kenapa? Dedimer saya mau diperiksa kok tinggi. Nah, ada masalah. Sama dong. Sekarang saya lagi nurun dedimer, baru boleh suntik. Nah, jadi memang komorbidnya tinggi gitu, Dok. Jadi kalau kita nyanyi, ketemu dengan teman, merasa dihargai, semua teman saling menguatkan, kita jalan. Tapi kalau saya berada di satu konferensi kebidanan yang muda-muda, kayaknya nggak ketemu, Dok. Karena memang bidang lain, penelitian udah beda, kemana-mana. Kita ngikutin juga nggak bisa sepenuhnya. Tapi kalau ada dengan kelompok-kelompok bidang-bidang yang lain ketemu. Nah ini yang memang sekarang lagi digerakkan, Bro ya. Tim golf yang memang usia-usia lanjut sudah mulai menggerakkan ini. Nah, tim yang nyanyi itu sudah mulai menggerakkan dengan ini juga, Bro. Jadi orang-orang dari penelitian dari yang ini yang suka mengobatin orang itu dengan bukan dengan obat lagi, sudah dengan orang itu kayak dipengaruhi dengan pengaruh pikirannya itu. Jadi ya kayak kita lihat aja sekarang berapa tindakan operasi di luar kan bisa lagi sudah ada obat, tentu dia pengaruhi. Nah mungkin ini yang memang harus kita teliti juga Bro, karena memang makin banyak kita pakai obat-obat dari luar, apakah badan kita makin kuat atau makin tidak. Karena pernah seorang tua bilang, saya ngumpulin obat udah pensiun ini, obat saya kira-kira 9 juta sebulan, kok banyak amat sebulan. Nah itu siapa yang salah, dokternya yang salah, pasti obat itu lagi 9 juta, pensiun saya cuma 4 juta dok, gimana? Udah akhirnya saya bilang ini ganti, udah. Tapi jangan salahin saya, tapi ada masuklah satu ke hobinya apa, pertanaman, masuk ke pertanaman, hobinya apa, ini masuklah ke sini. Jadi memang orang tua yang dihargai itu dok, itu memang Dr. Bintang ini memang tugas dari Perusi yang baru sekarang gitu. Osteoporosis kita sudah atasi, kita sudah perbaiki. Tapi kalau dia di rumah saja, ya kerjanya apa, nggak punya tindakan, ya sama aja, Bro.
Jadi buatlah satu acara yang memang cukup menarik, atau acara Zoom, atau acara apa, ini memang penting untuk kita. Terima kasih, Dr. Bintang. Terima kasih, Prof. Mungkin Ya, jadi itu Prof. jadi intinya itu bahwa Dr. Bintang Iya, Prof. itu bahwa yang penting tuh suasana happy. Iya, jangan lupa bahagia. Kita bikin happy, senang hobi segala macam itu akan menaikkan imunitas kita. Ya kan itu sudah diakui. Jadi kalau kita selalu cemberut, nggak pernah senyum, ya depresi, itu menurut imunitas. Ya, tapi kalau kita bikin happy, kerjain hobi segala macam, jadi jangan cari duit melulu, Dr. Bintang. Sudah Ya, berkurang. suasana happy akan menaikkan imunitas kita. Saya rasa begitu ya. Jadi baiklah. Nah, saya betul, Prof. Bukan saya tambah lagi senam ini, Prof. Senam ini banyak orang happy. Hanya Dokter Tania, Dokter senam ini bikin orang happy. Pasien-pasien saya kalau udah senam tuh ngontak, aduh dok senam. Saya nggak perlu lagi obat estrogen. Kenapa? Ya nggak ada keluhan lagi. Kaget saya. Kenapa? Nggak ada dong, nggak ada pusing, nggak ada muntah, nggak ada segala, nggak ada apa lemas-lemas, saya kuat aja. Ya udah stop aja estrogen. Jadi kurangin sampai berapa? 200.000 sebulan. Jadi banyak yang masalah yang kita pikirkan untuk terapi kebaru nih. Jadi suasana happy, move on, gerakan tubuh Anda, jadi itu semua akan menaikkan imunitas tubuh kita. Setuju, Bapak sekalian, jadi ini waktunya telah habis. Jadi terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Prof. Iramsa, dan semua penanya-penanya dan semua yang hadir. Dan saya kembalikan kepada MC Dr. Tresia. Dr. Tresia, silahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Prof. Ikram Syah sebagai narasumber dan Prof. Errol sebagai moderator acara plenary lecture pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Papros yang telah mendukung acara plenary lecture pada pagi hari ini. Baiklah, kepada para peserta simposium, kita akan memasuki simposium pertama dengan tema Calcium and Vitamin D Update dengan dua pembicara. Pembicara pertama adalah Dr. Lili Olivia, spesialis klinik dan spesialis gizi klinik, dan Dr. Putra Suryana, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, di mana acara simposium pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Othman Siregar, spesialis ortopedi konsultan. Kepada Dr. Othman, kami persilakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya. Terima kasih. Yang saya hormati para guru-guru besar sekalian, senior-senior, guru-guru, teman sejawat, dan peserta virtual simposium osteoporosis management during COVID-19 pandemi pada pagi hari ini. Baiklah, tadi sudah disampaikan bahwa kita mulai simposium pertama. Jadi ada dua pembicara. Yang pertama Dr. Lili Indriani Octavia. Ya, sedikit saya berikan bacakan CV-nya. Beliau adalah seorang dokter alumni FK 11 Maret dan merupakan dokter spesialis gizi klinik di RSCM FKUI. Dan beliau juga sebagai koordinator pelayanan masyarakat kelompok staf medis gizi klinik RSCM FKUI. Beliau merupakan pengurus pusat Persatuan Dokter Gizi Klinik Indonesia dan merupakan wakil sekjen PB Perosi pada periode 2017-2020. Dr. Lili Andriani akan memberikan topik mengenai nutrition treatment in osteoporosis, comprehensive approach. Saya persilakan pada Dr. Lili 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Othman atas perkenalannya dan izinkan saya untuk share screen ya, Dok. Baik. Terima kasih kepada panitia dan PB Perosi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada PT Kombipar yang telah bermitra dengan kami pada sesi ini, dan selanjutnya kepada seluruh peserta yang hadir, profesor, dokter yang telah berkenan berbagi bersama pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan membawakan nutritional treatment in osteoporosis, sebuah
pendekatan yang komprehensif di dalam treatmentnya osteoporosis. Saya Lili, saat ini menjabat sebagai Sekjen PB Porosi 3 tahun ke depan dan merupakan staf dari Departemen Ilmu Gizi atau IPRSCM. Baik. Saya akan mulai slide saya pada osteoporosis, bahwa sebenarnya kita sudah paham sekali bahwa osteoporosis itu adalah menurunnya fungsi dari tulang, baik dari sisi densitasnya maupun kualitasnya, sehingga tulang menjadi mudah patah dan sering terjadi sebagai keadaan yang silent dan bergerak secara progresif. Jadi osteoporosis ini sering kita sebut sebagai silent disease karena tiba-tiba saja pasien sudah menjadi fraktur tanpa ada tanda-tanda tertentu. Nah, apa yang menjadi faktor terjadinya fraktur itu? Kita tahu ada 2 hal yang dapat menyebabkan kita rentan mengalami fraktur, yaitu dari sisi kekuatannya tulang yang merupakan yang dikomponen oleh kuantitas tulang maupun kualitas tulang, di mana kuantitas tulang ini dipengaruhi oleh bentuk dan struktur tulang, di mana proses remodeling menjadi satu faktor yang sangat penting di dalam membentuk dan mengisi massa tulang, dan juga akan mempengaruhi dari mineralisasinya dari sisi kualitas tulang, mempengaruhi kemampuan untuk merepair kerusakan yang ada, kemudian mempengaruhi mikroarsitektur dari tulang, dan kemudian mempengaruhi struktur protein dan kolagen dari tulang, dan kemudian kristal mineralnya, dan kemudian bagaimana mengenai komposisi lemak dan bone marrow-nya. Nah, namun dari sisi lain, faktor dari fraktur itu juga tergantung pada seberapa kuat daya trauma yang terjadi pada tulang itu. Atau pada kondisi osteoporosis ini, kita sering tahu bahwa trauma yang sedikit saja atau trauma yang tidak terlalu berat telah dapat menyebabkan pasien mengalami fraktur. Jadi di sini kalau kita melihat dari struktur tulang ini, dari baik kuantitas maupun kualitas, peran nutrisi itu sangat penting karena benar-benar mempengaruhi bentuk dan kualitas struktur tulang. Nah, kita tahu bahwa background utama terjadinya osteoporosis ada 3 hal. Pertama, karena usia di remaja itu peak bone mass-nya itu tidak dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah karena adanya proses menopause yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Ilham, bagaimana efisiensi estrogen itu dapat mempengaruhi mineralisasi dari tulang. Dan ketiga adalah bone loss yang terjadi karena proses penuaan, yang sekarang ini teori yang berkembang sekarang adalah tentang mengarah kepada osteosarkopenia. Ternyata sarkopenia juga sangat erat kaitannya dengan osteoporosis. Jadi ilmu yang belakangan berkembang adalah tentang yang ketiga ini. Jadi kita akan sangat rentan mengalami osteoporosis dalam masa-masa kehidupan kita sejak remaja. Apabila memang bone mass-nya tidak terbentuk dengan baik, maka kita berisiko mengalami osteoporosis pada perempuan terutama karena menopause, dan kemudian karena proses tua juga dapat menyebabkan kita mengalami osteoporosis. Oleh sebab itu, kita juga lihat di sini ternyata setelah usia 30 tahun terjadi kehilangan massa tulang yang perlahan-lahan, dan kemudian pada menopause bertambah-tambah, kemudian juga terjadi pada laki-laki, sehingga ini perlu diperhatikan dengan baik, dan tulang akan semakin lemah apabila tidak tidak diimbangi dengan healthy diet dan regular physical activity seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Ilham sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa dalam proses remodeling tulang kita mengenali ada 2 faktor utama yang sangat berperan, yaitu faktor growth factor ya. Yang kedua adalah faktor systemic factor. Dalam systemic factor ini kita juga melihat begitu besarnya peran vitamin D dan kalsium di dalam proses remodeling tulang, sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana role nutrition itu sangat penting sebagai bagian terapi komprehensif dari osteoporosis. Nah, kita juga lihat teori yang terakhir berkembang adalah tentang imunitas terhadap osteoporosis, seperti yang kita pernah dengar pada sesi webinar osteoporosis sebelumnya, bahwa teori yang berkembang belakangan tentang imunitas ternyata
proses osteoporosis atau keseimbangan antara osteoklas dan osteoblast itu sangat dipengaruhi oleh toleransi dari sistem imun, di mana peran dari T helper 17 dan T regulatory itu sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan proses remodeling itu. Jadi kita tahu bahwa ternyata makanan yang tinggi garam, kemudian ketidakseimbangan flora normal atau terjadinya injus terhadap otot maupun penumpukan massa lemak, maka itu akan dapat meningkatkan mediator inflamasi sehingga terjadi ketidakseimbangan toleransi sistem imun sehingga terjadi bone remodeling yang dapat berujung pada osteoporosis. Sebaliknya, apabila kita mengonsumsi high fiber diet, low salt diet, kemudian vitamin A, dan kemudian menjaga gut microbiome kita berada pada kondisi yang bagus, maka akan meningkatkan mediator yang anti-inflamasinya sehingga dapat menjaga keseimbangan toleransi dari sistem imunitas kita sehingga kita dapat bisa membantu mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, dengan demikian kita juga bisa melihat tidaklah mengherankan apabila ternyata pada faktor yang bisa kita modifikasi ini peran nutrisi itu sangat banyak sekali, mulai dari BMI yang rendah dan sekarang juga kita mengenal adanya konsep osteosarkopenia, di mana kita tahu bahwa orang-orang obesitas sering mengalami sarkopenia, tentu saja juga itu akan menjadi satu faktor risiko tersendiri yang perlu kita teliti juga. Dan kemudian adanya defisiensi kalsium yang mendunia yang juga terjadi di Indonesia, kemudian defisiensi vitamin D yang juga pandemik di seluruh dunia, ditambah lagi dengan adanya COVID saat ini, maka dalam style lain yang dapat berkontribusi menimbulkan osteoporosis. Nah, kita lihat dari UK guideline ada hubungannya antara BMI, smoking, dan alkohol terhadap menyebabkan terjadinya osteoporosis. Nah, kita lihat bagaimana panduan yang diberikan oleh guideline itu terhadap untuk meningkatkan massa tulang terkait dengan faktor lifestyle ya, nutrisi dalam hal ini ya. Mereka menganjurkan untuk meningkatkan aktivitas fisik, kemudian merokok harus berhenti, kemudian alkohol harus dikurangin ya, kalaupun memang masih itu batasannya adalah kurang dari 2 unit per hari, dan pastikan bahwa cukup protein dan adequate intake dari kalsium dan vitamin D statusnya harus oke. Jadi di sini juga sudah ada rambu-rambunya guideline dari UK dan di berbagai dunia. Jadi kita lihat juga di sini ternyata role protein itu juga sangat penting, yaitu mulai dari proteinnya bagaimana, kemudian mikronutriennya bagaimana, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, seng, dan seterusnya juga dapat mempengaruhi dari matriks tulang. Jadi proses remodeling itu sangat terpengaruh oleh adanya atau oleh nutrisi. Nah, di sini kita juga lihat bagaimana pola diet yang bagus untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Sebuah studi longitudinal yang cukup banyak melibatkan seribuan pasien menghasilkan kesimpulan bahwa pola diet yang lebih sehat dengan banyak konsumsi buah dan sayur itu ternyata dapat menurunkan risiko fraktur 5-8% pada populasi yang berisiko fraktur. Nah, di sisi lain juga saya menemukan sebuah ulasan dari Munoz dan Garah pada tahun 2020 ini, dia membuat ringkasan mengenai pola diet yang ditemukan untuk osteoporosis. Ternyata di sini ada diet Mediterranean juga memiliki efek yang positif terhadap lumbar spine, femoral neck, dan BMI-nya, dengan efek terhadap risiko frakturnya juga cukup tinggi, dia dapat menurunkan sampai 31% risiko hip fracture-nya. Kemudian penelitian lain juga ada yang menyatakan 7% dan 4%. Nah, di sini ada studi yang menarik karena kita populasi Asia, ternyata makanan Asia seperti Singapura Chinese Health Study ini dia menekankan makanan tinggi sayur, buah, soy juga ternyata dapat menurunkan 34% yang mungkin juga terkait dengan soy tadi, sebagai fitoestrogen yang setelah disampaikan oleh Prof. Iam, dan juga makanan-makanan lain juga cukup signifikan dalam membantu
pencegahan dari osteoporosis seperti makanan suatu studi yang di Korea yang melihat makanan tinggi kimchi ya, kita tahu kimchi juga dapat mempengaruhi mikrobiom dan kemudian fiber yang lain-lainnya juga sangat berkait dengan kesehatan tulang. Tapi sebaliknya juga Western diet bagaimana? Ternyata dia meningkatkan risiko fraktur. Jadi kita memang basisnya adalah ke makanan yang lebih sehat seperti makanan-makanan yang berbasis buah dan sayur, soy, dan kemudian makanan-makanan vegetarian juga ternyata cukup berefek pada BMD. Tetapi studi yang terbaru terkait dengan vegetarian diet karena adanya kekurangan zat gizi itu justru dapat meningkatkan insiden dari fraktur itu sendiri. Nah, dengan demikian kita juga lihat bagaimana peran dari osteoporosis, protein pada osteoporosis ini pastilah harus cukup proteinnya ya. Pada kondisi-kondisi orang tua juga harus diperhatikan bagaimana kita men-set pemberian protein pada pasien dengan memastikan bahwa fungsi ginjalnya baik, fungsi hatinya juga baik, sehingga apabila teman sejawat memiliki dokter spesialis gizi klinik, apabila diperlukan dapat dikonsulkan kepada teman-teman SPGK, ataupun kalau memang tidak memiliki, kita juga bisa meminta bantuan pada teman-teman dietitian untuk mengaturkan protein apabila memang pasien kita memerlukan tata laksana nutrisi yang baik. Nah, berikutnya juga kita tahu bagian kalsium dan vitamin D akan banyak dibahas oleh Dr. Putra, tetapi di sini saya akan menyampaikan tadi bahwa sangat impact-nya kita sangat rendah, zona merah, sehingga ini harus menjadi perhatian kita. Dengan rendahnya kalsium intake ini berarti risiko osteoporosis kita meningkat. Guideline sudah jelas antara 700 sampai 1200 miligram per hari untuk kalsium, tetapi diutamakan dengan diet dulu. Tapi kalau misalkan tidak dapat terpenuhi, ditambahkan dengan suplementasinya. Nah, itu kan untuk bagaimana kita melihat kalsium enough atau tidak di dalam tubuh kita, ya kita bisa menggunakan kalkulator dari IOF. Namun selanjutnya kita juga perlu perhatikan bagaimana perilaku absorpsi dari makanan ternyata hanya sedikit 30% saja yang diabsorpsi. Jadi kita mau nggak mau seperti keadaan yang kita tahu, insidennya rendah, impact-nya kita kurang, terus kemudian absorpsinya juga kurang, kemudian kadang-kadang kita juga masih mengkonsumsi makanan dengan kita dan salad, maka bagaimana nasib dari kalsium yang kita konsumsi itu juga dapat mempengaruhi. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan ini kecukupan dari kalsium dan vitamin D yang mungkin nanti banyak dibahas oleh Dr. Putra. Nah, juga perlu diperhatikan bagaimana kalau pasien-pasien kita menggunakan obat-obatan untuk osteoporosis seperti denosumab, ini memiliki interaksinya dapat menyebabkan hipokalsemi. Harus diperhatikan berarti ya status kalsiumnya dan kemudian status vitamin D-nya. Jika memungkinkan ya kita lakukan pemeriksaan agar pasien kita dapat di-treat dengan baik sebagaimana mestinya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa kalau kalsium absorpsi itu sangat juga tergantung dengan bagaimana status vitamin D-nya. Jadi kalau vitamin D-nya rendah, maka absorpsinya juga rendah, sehingga itu juga perlu diperhatikan ya dengan baik ketika kita melakukan tata laksana pada pasien-pasien yang berisiko fraktur atau yang sudah mengalami osteoporosis. Nah, rekomendasinya bagaimana? Ya, untuk protective effect-nya ya kita diminta untuk memberikan sekitar 800 IU per hari atau ya 1000 gitu ya. Kemudian ini referensi intake-nya ya memang di level tersebut, sehingga kenapa direkomendasikan dalam dosis tersebut, dan kita harus bisa memastikan kadarnya dalam rentang yang normal ya, sebab kalau rentangnya tidak normal juga dapat mempengaruhi dari risiko fraktur tersebut. Nah, dengan demikian, jadi ketika kita mengetahui banyak sekali faktor dari makanan yang mempengaruhi osteoporosis, maka kita bisa pilihkan, dokter gizi akan membantu pilihkan makanan-makanan yang kira-kiranya juga mengandung zat-zat lain yang juga pro terhadap perlindungan tulang, seperti misalkan kita bisa berikan yogurt, low fat, atau salmon, atau telur, atau ya mungkin kalau memang lagi membutuhkan high dense energy ya kita bisa berikan es krim seperti ini ya.
Ya, dalam bentuk yang lebih kompleks kita bisa berikan keju untuk menambah kalsium, fosfat, potasium, vitamin D dan protein pada pasien kita. Tapi itu pemberiannya juga tentu saja individual sesuai dengan kondisi masing-masing pasien yang kita temui. Nah, terkait dengan alkohol ini ya memang kaitannya dose dependent risk factor-nya juga tinggi. Kalau lebih dari 3 unit maka sangat terkait dengan risiko terjadinya fraktur. Nah, oleh sebab itu UK Clinical Guideline itu merekomendasinya kurang dari 2 unit per hari apabila memang masih mengkonsumsi alkohol. Dengan demikian kita juga harus tahu bagaimana berapa jumlah alkohol, berapa persen alkohol yang dikonsumsi tersebut, maka juga dapat kita konversikan berapa unit kira-kira. Nah, kalau 3 unit itu berarti dia 1 pinch lager, beer, atau cider itu dengan persentase 5% itu juga sudah sangat berisiko menyebabkan terjadi fraktur. Atau red, white, rose wine, kalau banyak sekali sampai 250 mili, 12% ya itu sudah melebihi pagu dari asupan intake yang direkomendasikan. Nah, tapi saya menganut rekomendasi dari Systematic Review pada tahun 2018 ini bahwa ternyata memang alkohol itu sangat terkait dengan berbagai penyakit degeneratif. Oleh sebab itu dalam meta-analisis ini dia tidak merekomendasikan penggunaan alkohol untuk mencegah berbagai penyakit. Jadi dia bilang mereka katakan bahwa no safe limit of alcohol. Jadi sebaiknya berhenti melakukan dokter, terima kasih. Sebaiknya dilakukan terapi untuk menghentikan penggunaan alkohol. Nah, kafein juga dapat menyebabkan loss dari kalsium tinggi dan absorpsi kalsiumnya jadi berkurang, harus diperhatikan dengan baik. Ya, safe limitnya biasa kira-kira 1 cup per hari. Tetapi riset-riset terkait kafein ini juga masih kontroversi. Beberapa riset yang mengatakan ada kaitannya dengan penurunan bone mineral density, tetapi riset-riset yang terakhir juga mengatakan juga tidak ada signifikansinya juga terhadap terjadinya fraktur. Jadi dengan demikian saya dapat sampai pada suatu kesimpulan bahwa terapi nutrisi yang komprehensif itu merupakan bagian dari tata laksana osteoporosis karena memang role dari nutrisi itu sangat berat, penting dalam osteoporosis. Jadi direkomendasikan untuk mengkonsumsi diet yang seimbang dan mempromot tadi healthy active lifestyle, cukup protein, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, memastikan status atau asupan dari vitamin D-nya juga oke. Terus kemudian membatasi asupan yang tinggi oksalat dan hitat, kemudian membatasi asupan garam berlebih, kafein berlebih, dan dari alkohol, dan jangan merokok. Intinya sih sebenarnya untuk mencegah dan melakukan tata laksana manajemen dari sisi nutrisi, makanlah makanan dengan komposisi seimbang, yang mengandung produk-produk susu, jika tidak mengalami intoleransi, kemudian protein, buah, dan sayur. Demikianlah bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ri atas presentasinya, sangat informatif. Ya, tanya jawab akan dilakukan setelah nanti presentasi oleh Dr. Bagus. Namun bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan chat ya. Nanti mungkin Dr. Lidi bisa sambil memperhatikan juga karena waktu tanya jawab kita sangat terbatas, peserta sangat banyak, jadi mungkin akan lebih efektif kalau kolom chat kita pergunakan. Sekali lagi terima kasih Dr. Lidi. Berikutnya saya undang Dr. Bagus Putu Putra Suryana, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Izinkan saya perkenalkan sedikit, beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran Udayana Denpasar tahun 92 dan merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Brawijaya Malang tahun 2001 dan oleh konsultan reumatologinya tahun 2004. Beliau merupakan staf mengajar di Fakultas Kedokteran Brawijaya, Divisi Reumatologi Dr. Saiful Anwar, Dr. Saiful Anwar Malang. Dan beliau merupakan Ketua Umum Perosi
periode 2020 sampai 2023. Dr. Bagus akan memberikan topik The Role of Calcium and Vitamin D on the Bone. Kepada Dr. Bagus, waktu dipersilahkan. Terima kasih Dr. Otman yang sebagai chair pada sesi ini. Dr. Lili, terima kasih juga, presentasinya bagus sekali, komprehensif tadi, sudah lengkap. Para guru besar, para senior, teman sejawat semua, peserta webinar yang saya hormati, izinkanlah saya menyiapkan slide saya. Mudah-mudahan sudah tampak slide saya, Pak Otman. Jelas. Baik. Saya akan menyampaikan topik yang sudah sering kita dengar ya. Saya tapi ingin mengupdate tentang bagaimana sebenarnya peran kalsium dan vitamin D ya. Tidak hanya pada tulang saja, tapi mungkin pada organ dan sistem lainnya. Jadi kita tahu bahwa osteoporosis itu penyakit yang tidak ada gejala, silent disease ya. Kita sering terlupa dengan kasus ini di hadapan pasien kita ya. Oleh karena itulah pada forum ini kita akan meningkatkan kewaspadaan kita bahwa silent disease ini harus kita perhatikan baik dari dokter umum maupun dokter spesialis dan konsultan. Karena apa? Karena kalau tidak diamati akan berakhir seperti ini ya. Jadi kita akan menghadapi pasien dengan fraktur pada tulang belakang, pada tulang panjang, suatu keadaan yang sudah terlambat sebenarnya ya, yang akan menyibukkan teman-teman sejawat kita di ortopedi ya. Di samping itu juga akan meningkatkan mortalitas dan sebagainya. Saya akan mereview secara singkat bagaimana diagnosis osteoporosis ya, suatu penyakit yang silent, tidak ada gejala itu, bagaimana kita bisa menegakkannya. Kita akan mulai dengan faktor risiko. Jadi teman sejawat tidak akan pernah lupa menanyakan berbagai kondisi ini. Banyak sekali memang ya, tentu kita akan fokus pada hal-hal yang terkait dengan pasien kita. Memang pada kondisi pandemi ini akan mengalami keterbatasan dalam menggali wawancara seperti ini ya, tapi dengan penggunaan online, konsultasi akan dapat diatasi. Kita masih mengutamakan, kalau memang tersedia, kita masih tergantung kepada alat ini yang disebut dengan bone mineral density menggunakan DXA untuk memastikan apakah pasien kita osteoporosis atau tidak sebelum terjadi fraktur ya. Jadi inilah hasil dari pemeriksaan BMD ya, yang kita akan usahakan semakin meningkat jumlahnya di Indonesia pada berbagai center dan provinsi ya. Ini dengan hasil ini kita akan bisa mengetahui pasien kita berapa T-score-nya, apakah dia osteoporosis atau tidak sebelum fraktur itu terjadi. Kita juga mempunyai modalitas yang sudah kita tahu semua. Tadi Prof. Ihramsyah sudah menyampaikan bahwa kita mempunyai kontribusi juga di FREX ini yang disediakan oleh IUF ya, di mana ada bendera Indonesia berkibar di sana ya, atas usaha Prof. Iam dan teman-teman semua, Pak Gunawan, Dr. Gunawan juga. Kita bisa menyediakan data sehingga kita bisa mengkalkulasi faktor risiko kita berdasarkan etnis atau bangsa kita ya, karena datanya sudah tersedia lengkap di sana. Apa manfaatnya kita menghitung FREC? Kalau kita tidak mempunyai BMD, maka FREC ini bisa menjadi dasar untuk memulai terapi pada pasien kita. Karena kalau kita mempunyai pasien major osteoporotic fracture-nya lebih dari 20% atau hip-nya lebih dari 3%, walaupun kita tidak mempunyai BMD, kita bisa memulai terapi pada pasien kita. Kemudian kita juga di berbagai center mempunyai fasilitas untuk memeriksa bone marker, tetapi manfaatnya terbatas, harganya masih mahal, lebih baik digunakan membeli obat daripada memeriksakan lab-lab yang segala macam ini, karena belum ada dasar menentukan diagnosis atau keputusan terapi berdasarkan bone marker. Tapi pada center-center untuk penelitian dan pasien yang tidak mempunyai keterbatasan biaya, kita bisa cek untuk melihat bagaimana bone remodeling prosesnya. Lalu terapi osteoporosis bagaimana? Teman sejawat sudah tahu semua, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis dan konsultan mempunyai peran pada terapi ini. Kita sudah mempunyai evidence yang cukup bagus pada berbagai obat yang kita miliki, sebagian besar golongan bifosfonat,
ada golongan raloxifene, risedronat, dan juga hormon paratiroid yang diantaranya denosumab, dan semua mempunyai bukti bahwa dia mampu menurunkan resiko fraktur. Oleh karena itulah obat-obat ini sudah masuk dalam sistem pelayanan kita di Indonesia. Dan jangan lupa bahwa kalsium dan vitamin D tetap sampai saat ini direkomendasikan secara umum. Ya, obat-obat yang saya sebutkan tadi tidak akan mempunyai efek yang bagus kalau ini tidak diikuti. Oleh karena itulah rekomendasi pertama, termasuk dari nutrisi dari Dr. Lili, termasuk juga suplementasinya, untuk bisa memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D pada usia postmenopausal antara 1.200 dengan vitamin D 600 sampai 800 intensif unit. Apakah bangsa kita, negara kita di Indonesia ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat kita dari pola makan kita sehari-hari? Tadi Dr. Lili sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini kalau kita lihat kalsium map yang dirilis secara resmi oleh IOF, kita masih berwarna merah. Artinya apa? Asupan kalsium diet bangsa kita itu di bawah 400 mg per hari, rendah sekali. Cuman sayangnya kita tidak bisa membantah data ini. Kita juga tidak bisa membenarkan data ini karena kita tidak mempunyai data nasional yang bisa merepresentasikan asupan kalsium kita. Mudah-mudahan nanti 2-3 tahun lagi kita bisa memberikan kontribusi data berapa sebenarnya asupan kalsium kita di Indonesia ini. Saya izinkanlah saya menyampaikan sponsor kita pada hari ini dari Kombipar ya, yang akan menyediakan kalsium yang mengandung vitamin D juga, osteopor, yang merupakan suatu kalsium dengan berbagai elemen mikro di sana, ada vitamin D, ada zinc, ada magnesium. Tadi Dr. Lili menyinggung bahwa ini juga diperlukan dalam tulang kita yang sehat. Dan kita tahu bahwa kalsium fosfat dari berbagai kalsium yang ada di Indonesia, karbonat, laktat, fosfat, mempunyai kelebihan karena tidak hanya kalsiumnya saja yang diserap, tapi fosfatnya sendiri diperlukan juga untuk tulang. Oleh karena itulah kedua elemen ini menjadi penting buat tulang kita. Di samping dia mempunyai absorpsi yang cukup bagus dan tidak menimbulkan efek samping yang banyak. Lalu apakah betul kalsium bermanfaat untuk tulang kita? Tidak diragukan lagi teman sejawat semua, tidak usah ragu bahwa kalsium dan vitamin D itu dapat menurunkan probabilitas fracture. Walaupun dia tanpa terapi yang lainnya. Ya, kalau dia diberikan dengan baik. Jadi banyak data yang sudah menunjukkan tidak perlu kita permasalahkan lagi apakah ada manfaat kalsium dan vitamin D. Karena dia dengan jelas dalam waktu yang lama akan menurunkan probability fracture-nya. Tetapi ingat, jangan vitamin D saja. Karena kalau vitamin D saja, dia mempunyai fraktur yang masih sama dengan populasi. Harus kalsium dan vitamin D untuk bisa berefek terhadap tulang. Pertanyaan berikutnya, apakah aman kalau pasien mengkonsumsi kalsium dalam jangka waktu yang panjang? Ini isu yang beberapa tahun terakhir menjadi perdebatan cukup besar. Saya akan menampilkan beberapa review yang terakhir saja. Ini suatu studi yang cukup lama selama 5 tahun yang dilakukan oleh World Health Initiative Study, suatu badan yang sangat besar di internasional yang mempunyai populasi yang penelitian yang cukup banyak, jelas menunjukkan bahwa pemberian kalsium dibandingkan dengan placebo tidak berpengaruh terhadap terjadinya coronary heart disease. Ini data yang sangat kuat untuk bisa membantah ya. Jadi banyak yang mengatakan kenapa ada penelitian yang mengatakan dia meningkat. Oh, ternyata ada beberapa kekurangan statistik dalam studinya. Kemudian itu belum selesai juga. Meta analisis yang juga dikerjakan oleh World Heart Initiative Study meliputi ratusan studi yang sudah dikerjakan, jelas menunjukkan bahwa overall resultnya kalsium dan vitamin D tidak meningkatkan resiko terjadinya kalsifikasi pada arteri. Ya, karena awam ini gampang terpengaruh. Saya ada pengapuran di koroner saya, kenapa saya diberikan kalsium? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sering dihadapi oleh pasien, dan beberapa dokter juga termaksa menghentikan pemberian kalsium. Jelas tidak meningkatkan resiko. Tidak berhenti di sana, tahun 2019 dari Orlando juga disebutkan bahwa suatu penelitian menggunakan teknologi yang canggih, tidak ada perbedaan peningkatan aortic calcification pada pemberian kalsium pada studinya. Oleh karena itulah tidak usah ragu lagi bahwa penyakit jantung dan pemberian kalsium tidak berhubungan.
Lalu bagaimana efek lainnya daripada kalsium dan vitamin D? Ini saya coba menunjukkan bahwa vitamin D bukan hanya vitamin, dia suatu hormon sebenarnya dan efeknya banyak sekali pada berbagai sel. Dia diduga berpengaruh terhadap proteksi terhadap tulang, terhadap terjadinya malignansi, juga pada autoimun disease. Ya, kenapa demikian? Karena vitamin D itu ternyata reseptornya ada di berbagai sel-sel imun, sehingga dia bisa memodulasi pekerjaan daripada sel-sel imun tersebut. Kita di autoimun, di lupus, di rheumatoid juga mulai menggunakan vitamin D pada pasien-pasien kita. Tidak hanya untuk tulangnya saja. Dan yang pada isu sekarang, pada COVID-19 ini bagaimana? Ya, ternyata penelitian yang menarik sekali tahun 2020 ini dari Bioscience Report menunjukkan bahwa pada pasien yang kalsiumnya bagus, itu hanya sebagian kecil yang kemudian menjadi severe COVID-19. Ya, tentu perlu penelitian lebih lanjut apakah memang peran daripada kalsium tersebut. Jadi kita jangan ragu-ragu pasien COVID, osteoporosis, berikan kalsium yang cukup karena akan memperbaiki prognosis COVID-19-nya. Vitamin D-nya bagaimana? Juga demikian. Ini masih preliminary report yang ditunjukkan bahwa pada pasien yang severe COVID-19 itu hampir 90% mempunyai vitamin D yang rendah. Makanya di rekomendasi kita sekarang vitamin D diberikan pada pasien COVID-19. Jadi pasien kita yang sudah mengkonsumsi dari dulu karena osteoporosis, dia akan terproteksi akibat dari pemberian vitamin D dan kalsium yang baik ini. Jadi demikianlah teman sejawat semua yang saya hormati. Jadi kalsium dan vitamin D jangan ragu-ragu lagi, tetap diperlukan pada terapi osteoporosis dan tidak berkaitan dengan terjadinya penyakit kardiovaskular, stroke dan sebagainya, dan kemungkinan bahwa vitamin D dan kalsium juga akan memberikan hasil yang baik pada pasien kita yang menderita infeksi termasuk COVID-19. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Rotman. Terima kasih banyak kepada Dr. Bagus Putra atas presentasinya yang singkat, padat, dan sangat informatif. Oke, kita masuk pada sesi Q&A, question and answer. Kita ada waktu 15 menit. Oke, di kolom chat kita sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh saya carikan pertama kepada Dr. Lili terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Aloysia, Dr. Lili. Makanan apa yang mengandung vitamin K, Dok? Kemudian pertanyaan berikutnya juga untuk Dr. Lili dari Cynthia. Nah, bagaimana Dok mencegah osteoporosis pada vegetarian? Kemudian untuk Dr. Lili juga pertanyaannya ini ada dari Etika. Bila kita minum kapsul vitamin B 1000 IU, berapa banyak yang bisa diserap tubuh? Saya pikir itu dulu pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Dr. Lili. Kalau bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan sejawat. Pertanyaan pertama dari Dr. Alusia ya, terkait dengan sumber vitamin K. Sumber vitamin K itu banyak terdapat pada sayuran hijau, seperti kali ya, bayam, lettuce, romaine, parsley gitu. Jadi mungkin kalau kita konsumsi salad atau lalapan dengan makanan-makanan tersebut juga bisa membantu asupan vitamin K kita. Selain itu juga dapat pada ikan, telur, hati, daging. Jadi intinya kalau kita sudah mengkonsumsi makanan secara bervariasi, pada umumnya kita akan dapat memperoleh zat gizi yang juga bervariasi. Jadi demikian ya Dok. Yang kedua adalah pertanyaan dari Dr. Angela. Kalau mengkonsumsi sekitar 1000 IU vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol menurut studi dan radiolabel itu daya absorpsinya sekitar 55-99%. Jadi cukup banyak Dok. Jadi tadi juga sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Bagus bahwa jangan ragu untuk memberikan suplementasi vitamin D pada pasien-pasien kita yang memang membutuhkan ya. Kalau memang kita memiliki sumber daya untuk pemeriksaan kadar lebih baik lagi ya, tetapi terutama untuk kadar vitamin D. Nah, tadi juga ada yang menanyakan berapa rentang normal untuk vitamin D. Ya, 30 sampai 80 ya pada umumnya. Jadi kita juga tidak boleh hipervitaminosis vitamin D karena juga dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular kita gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pengitalian ya.
Vegetarian itu terutama yang vegan, yang tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali itu sangat berisiko mengalami fraktur karena dia akan mengalami kekurangan kalsium, ya kan, sumber kalsium di situ. Tetapi dengan adanya studi tersebut yang terbaru, kita bisa memberikan saran kepada pasien-pasien kita yang memang vegan untuk diberikan suplementasinya vitamin D dan kalsium. Jadi ya teruskan lifestyle-nya karena memang ada agama-agama tertentu yang memang dianjurkan untuk seperti itu. Ya kita menolongnya dengan cara berikan suplementasi dan melakukan pemantauan yang benar terhadap pasien tersebut. Jadi kalau yang vegetarian yang tidak murni ya anjurkan asupan makanan sumber nabati yang tinggi kalsium dan kemudian pastikan kadar vitamin D kita cukup, proteinnya juga cukup yang masih kita bisa peroleh dari bahan-bahan makanan nabati tersebut. Nah, sumber-sumber vitamin kalsium nabati juga tadi saya sudah sampaikan pada slide saya, dapat dilihat untuk dimasukkan di dalam makanan kita. Saya rasa semua pertanyaan sudah dapat dijawab ya, Dok. Ada satu lagi. Terima kasih, Dok. Ke Dr. Lili. Ini ya, Dok? di Dwi Prayogi. Tuan diet jika dihubungkan dengan level aktivitas. Apakah gimana, Dok? Bagaimana panduan diet jika dihubungkan dengan level aktivitas? Apakah kebutuhan kalsium dan vitamin D antara sedentary life dengan individu dengan level aktivitas berbeda? Kelihatannya sih tidak, Dok. Kalau dengan level activity ya, tapi mungkin dari sisi energinya akan berbeda karena di situ ada proses demand dan mungkin proteinnya juga yang akan berbeda. Tetapi kalau dari vitamin D dan kalsium, kelihatannya dosis rekomendasinya mungkin dipukul rata lah untuk beberapa kilo tubuh manusia di rentang tadi 1000 sampai 1200 untuk kalsium dan vitamin D-nya sekitar 1000 tadi, Dok. Oke, terima kasih Dr. Lili. Dok. Ini kita bergeser ke Dr. Bagus ini. Saya sudah rekap beberapa pertanyaan untuk Dr. Bagus. Ini dari Dr. Supendra. Dr. Bagus, apakah DEXA scan ditanggung BPJS? Mengingat kita kan perlu pencegahan osteoporosis, jadi perlu pemeriksaan DEXA scan. Apakah ditanggung BPJS? Kemudian dari peserta Saryani, bagaimana Dok panduan pemberian bisphosphonates pada pasien osteopenia untuk pencegahan osteoporosis? Kemudian dari Amelia, apakah kelebihan kalsium dapat meningkatkan risiko terjadinya pembentukan batu pada saluran kemih atau batu ginjal? Dan yang terakhir dari Bapak Winarko, apakah perlu periksa baseline kalsium dan vitamin D sebelum treatment, mengingat kemungkinan hiperkalsemia dan hipervitaminosis vitamin D juga berbahaya? Silakan, Dr. Bagus. Terima kasih Pak Otman, pertanyaannya bagus-bagus sekali di semua ini ya. Jadi sangat praktis. Pertama mengenai BMD apakah ditanggung oleh BPJS? Jawabannya tegas ya, karena memang termasuk dalam pemeriksaan khusus yang dijamin oleh BPJS. Dan kita di Malang sudah masuk dalam pelayanan BPJS, asalkan indikasinya betul ya, jangan semua pasien di BMD sehingga terjadi over order ya. Jadi ada indikasinya, boleh teman-teman nanti yang ingin mengajukan ini kita diskusi ya. Bagaimana triknya, karena memang ada masalah awalnya, tapi sekarang sudah masuk. Dan teman sejawat harus tahu juga bahwa alat BMD itu sudah masuk e-katalog. Ya, jadi boleh mengusulkan pengadaan alat BMD di rumah sakit pemerintah masing-masing. Dan banyak rumah sakit tipe C dan tipe B yang sudah berhasil mengusulkan BMD. Ya, ada di e-katalog, silakan dibuka e-katalognya. Jadi demikian Pak Oman. Yang kedua mengenai bagaimana pemberian bifosfonat pada osteopenia. Maaf yang tadi juga, di samping BMD-nya ditanggung, obat-obat juga disedronat, kemudian kalsium dan vitamin D juga masuk di BPJS. Kemudian bagaimana panduan terapi bifosfonat pada pasien osteopenia? Memang kalau kita melihat guideline,
Bifosfonat itu pada umumnya dimulai apabila pasien sudah ditegakkan osteoporosis dengan T-score minus 2,5 ya. Tapi bukan itu saja standarnya ya. Pada pasien osteopenia yang sudah mempunyai riwayat fraktur osteoporotik boleh diberikan bifosfonat, apalagi mempunyai frek yang lebih dari 3% atau 20% pada overallnya. Demikian juga pada pasien osteopenia yang mempunyai faktor resiko lain. Pada pasien dengan glucocorticoid induced osteoporosis tidak menunggu minus 2,5 dia di terapi bifosfonat. Tetapi kalau dia sudah ada faktor risiko boleh diberikan pada giop. Kalau dia kurang dari minus 1,5 boleh diberikan. Banyak indikasi lainnya yang juga membolehkan terapi bifosfonat selain sebelum osteoporosis. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut karena kita akan berencana membuat workshop terapi bifosfonat. Jadi kebetulan pertanyaan ini muncul memang menjadi pertanyaan yang besar. Kita akan segera membuat workshop terapi bifosfonat oleh PBP Rosi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalsium dengan batu ginjal terbukti dengan jelas bahwa pemberian kalsium memang meningkatkan resiko batu ginjal dan juga meningkatkan GI tract event. Itu ada datanya ya. Oleh karena itulah pada pasien yang sudah mempunyai riwayat batu ginjal, apalagi terbukti dia mempunyai hiperkalsiuri pada kasus-kasus tertentu, makanya dihindari memberikan suplementasi kalsium yang berlebihan. Ya kalau dia memang kurang boleh diberikan tapi tidak berlebihan. Saya lebih memilih suplementasi lewat diet daripada menggunakan obat-obatan pada pasien dengan hiperkalsiuri atau pasien dengan riwayat batu ginjal ya. Bagaimana kalau kelebihan? Tadi Pak Teman ada pertanyaan begitu juga di chat. Sepanjang fungsi ginjal normal, tidak usah cemas kelebihan kalsium dan vitamin D karena tubuh akan mengatur dengan sendiri dikeluarkan, tidak akan menimbulkan intoksikasi. Kecuali pada orang dengan penyakit tertentu baru dia akan menimbulkan intoksikasi kalsium dan vitamin D ya. Yang terakhir mengenai tadi sudah kalsium dan vitamin D batu ginjal. Yang terakhir ini bagaimana pemberian kalsium dan vitamin D ya Pak Otman ya, saya agak lupa ini. Yang keempat terakhir itu tadi. Apakah perlu periksa baseline kalsium? Oke, baseline ya betul, saya terima maaf saya lupa tadi. Jadi idealnya kalau kita mempunyai pasien yang mempunyai faktor resiko klinis osteoporosis, maka baseline yang harus dikerjakan kalau fasilitas tersedia adalah BMD, kemudian perlu dilakukan bone analitnya, terutama kalsium, vitamin D. Ya kalau di tempat lain yang maju, kalau saya dulu bekerja di Australia, panel bone-nya keluar semua langsung ya alkali fosfatase, CTEQ dan semua. Tapi saya tidak menerapkan seperti itu di Indonesia karena terlalu mahal. Ada baiknya diperiksa kalsium dan vitamin D. Kalau saya di praktek tidak rutin memeriksa, kenapa? Karena saya cukup tanya, makanannya bagaimana? Pedomannya Bu Lili tadi, oh dia makan minum susu cukup ikan, saya yakin kalsiumnya normal. Tapi kalau idealnya boleh diperiksa kalsium dan vitamin D. Demikian Pak Otman jawaban dari saya. Terima kasih Dr. Bagus. Kita masih punya waktu sedikit untuk satu pertanyaan lagi. Jadi kepada dokter peserta simposium, silakan yang mau bertanya untuk Dr. Lili dan Dr. Bagus melalui chat. Nanti mungkin Dr. Lili dan Dr. Bagus bersedia untuk menjawabnya pada kolom chat tersebut. Jadi ini satu pertanyaan lagi dari Dr. Paramita untuk Dr. Bagus dan Dr. Lili. Apakah penggunaan vitamin D harus disertai pemberian vitamin K? 2. Apakah pemberian vitamin D harus disertai pemberian vitamin K2? Itu pertanyaannya, Dok. Enggak, Dr. Lili. Dr. Lili. Bagus. Ya, menurut pendapat saya sebenarnya ketersediaan vitamin K dan magnesium itu cukup berlimpah di dalam makanan. Jadi rasa-rasanya tidak diperlukan suplementasi secara khusus. Tapi kalau memang ada preparat yang memang sudah sudah mencakup hal tersebut ya juga bisa kita gunakan. Tetapi itu memang tidak rutin. Tapi silakan dokter. Baik, saya tambah. Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi vitamin K itu memang mempunyai peran yang penting di dalam metabolisme tulang ya. Oleh karena itulah pada pasien-pasien yang menggunakan heparin, warfarin yang lama itu termasuk faktor risiko osteoporosis karena terblok terhadap vitamin K-nya. Tapi vitamin K itu mikroelemen ya. Mikroelemen itu dengan pola makan kita yang normal
itu sudah akan tercukupi kebutuhannya karena sedikitnya. Jadi magnesium, zinc, ya kemudian vitamin K itu mikroelemen yang akan terpenuhi dengan pola makan yang baik. Demikian Pak Otman. Terima kasih banyak Dr. Bagus, terima kasih banyak Dr. Lili, karena waktu juga lah kita harus mengakhiri session yang pertama ini. Kalau boleh izinkan saya menyimpulkan beberapa kata kuncinya, mengingatkan kembali kita bahwa konsumsi makan sehat dan berimbang akan menurunkan risiko osteoporosis. Suplemen protein itu sangat penting. Dan Indonesia ini zona merah dalam hal intake kalsium, ya. Apalagi penelitian menunjukkan hanya 30% saja kalsium itu yang kita konsumsi, yang dapat kita absorpsi. Dan kalsium disertai dengan vitamin B merupakan kombinasi yang sangat baik ya untuk mencegah osteoporosis. Dan kalsium yang cukup akan memperbaiki prognosis bila kita terinfeksi COVID-19. Jadi terima kasih ya silakan kepada peserta yang lain apabila ingin bertanya silakan pergunakan kolom chat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otman, Bu Lili. Terima kasih, Terima kasih Dokter. Dr. Bagus, terima kasih Dr. Lili. Baik, terima kasih kepada Dr. Lili dan Dr. Putra sebagai narasumber dan Dr. Otman sebagai moderator pada simposium pertama pagi hari ini. Baiklah para peserta sekalian, sebelum kita melanjutkan ke simposium selanjutnya, kita akan menyaksikan slide video dari PT Kombifar yang telah mendukung acara simposium pada pagi hari ini, terutama pada simposium pertama. Silakan.
Para peserta virtual simposium, tema pada simposium selanjutnya yaitu simposium kedua adalah Bone and Autoimmune Disease dengan narasumber Dr. Paulus Raharjo, spesialis radiologi konsultan, dan Dr. Radiasti Partan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Dan simposium ini akan dimoderatori oleh Dr. Tirsa Tamin, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan. Kepada Dr. Tirsa, kami persilakan, Dok. Iya, terima kasih Dr. Trivia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Bagus Putu Putra Suryana, SPPD KR, selaku Ketua Umum PB Perosi. Yang saya hormati para pembicara, Dr. Paulus Raharjo, SP Radiologika, MSK CCD, dan Dr. Radiati Umi Partan, SPPD KR, dan tentunya yang saya hormati para senior dan rekan sejawat yang telah hadir, serta para peserta simposium yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Pada pagi ini, saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk menjadi moderator dalam simposium sesi 2 di acara simposium virtual Osteoporosis Management During COVID-19 Pandemic. Topik dari sesi 2 pada simposium ini adalah Bone and Autoimmune Disease. Pada sesi 2 ini kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai the role of imaging in early detection of osteoporosis dan management of osteoporosis in rheumatoid arthritis. Does remission important? Langsung dari pakar dalam bidangnya. Dan nantinya kami harapkan para peserta dapat bertanya langsung kepada narasumber pada sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Baiklah, sebagai narasumber pertama adalah Dr. Paulus Raharjo, SP Rad Konsultan, MSK CCD, yang akan kita bacakan terlebih dahulu CV beliau. Dr. Paulus Raharjo adalah dokter konsultan di bidang radiologi muskuloskeletal dan beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Ahli Radiologi Muskuloskeletal Indonesia. Beliau pernah menjabat menjadi koordinator program subspesialisasi atau fellowship muskuloskeletal radiologi di RSUD Dr. Sutomo. Dan sebelumnya, Dr. Paulus juga pernah menjadi anggota Dewan AMS atau Asian Musculoskeletal Society. Beliau adalah pendiri dari Indonesian Musculoskeletal Tumor Association dan juga pendiri dari Sport Clinic Team di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Hari ini Dr. Paulus akan berbagi kepada kita semua mengenai the role of imaging in early detection of osteoporosis. Untuk waktu presentasi 15 menit, Dr. Paulus, kepada Dr. Paulus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Moderator yang telah memperkenalkan dengan sangat manis. Saya merasa sangat tersanjung dengan perkenalannya. Ini adalah masa belajar saya sebetulnya menggeluti osteoporosis ini belum 5 tahun. Tetapi saya merasa terhormat dengan diberikan judul The Role of Imaging in Early Detection Osteoporosis. Baik, ini adalah tipping point saya. Saya akan mulai dengan osteoporosis dan fragility fraction. Salah satu definisi osteoporosis, dan kalau kita lihat definisi osteoporosis yang lain, itu selalu dimulai dengan
keterangan bahwa osteoporosis itu menurunkan kekuatan tulang yang meningkatkan risiko fraktur. Dan kalau bicara soal penurunan kekuatan tulang, selalu ada dua faktor di situ, yaitu penurunan bone density dan bone quality. Jadi pemeriksaan apapun dari segi imaging yang bisa memeriksa penurunan bone density dan bone quality, pastilah menjadi pemeriksaan yang bisa diandalkan, khususnya untuk early detection. Bagaimana dengan plain radiografi dan CT scan untuk osteoporosis? Ternyata plain radiografi bukan alat yang baik untuk mendeteksi early osteoporosis. Karena baru tampak kelihatan kelainan kalau sudah 30% dari densitas tulang itu hilang. Tetapi radiografi masih berperan pada diagnosis osteoporosis, khususnya untuk diagnosis fraktur akibat osteoporosis. Memang sejarahnya pernah ada yang disebutkan Singh Index, yang menunjukkan bahwa di area tertentu pada kolom timur ada area segitiga yang disebutkan Ward Triangle, yang pada osteoporosis, Ward Triangle itu makin lama makin besar seperti ini. Tetapi setelah beberapa kali penelitian, ternyata Singh Index ini berkorelasi yang sangat rendah dengan bone mineral density, sehingga tidak lagi digunakan untuk pemeriksaan dini osteoporosis. Nah, CT scan memang bisa untuk mendeteksi osteoporosis, tetapi juga tidak pada masa dininya. Di sini kita bisa melihat sudah terjadi osteoporosis pada CT scan, di mana horizontal trabekulenya berkurang, sedangkan vertikal trabekulenya relatif tampak lebih prominent. Ini adalah tanda-tanda osteoporosis. Sedangkan kalau sudah terjadi di concave collapse seperti ini, memang sudah terlambat, artinya kita bisa mendeteksi akibat osteoporosis dan osteoporosisnya, tetapi kita tidak bisa menentukan gradasi osteoporosis dari CT scan ini kalau kita tidak punya aplikasi yang khusus yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini adalah topik utama kita, early detection of osteoporosis dengan DXA dan QCT. DXA atau dulu dikenal dengan kata DEXA, DEXA, sekarang lebih sering disebut DXA, karena E-nya itu merupakan energi yang berbagian dari kata dual energy X-ray absorptiometry. Ya, kita tahu bahwa alat ini cukup sederhana, ada sumber sinar X yang ditembuskan pasien, dan kemudian setelah menembus pasien, dideteksi oleh serangkaian detektor. Jadi kalau tulangnya masih kompak, maka relatif tulang yang kompak itu lebih banyak menyerap X-ray, sehingga X-ray yang keluar dari tubuh pasien relatif lebih sedikit. Itu adalah tentang DXA. Nah, yang paling penting untuk DXA ini itu merupakan pemeriksaan yang sudah menjadi standar WHO untuk osteoporosis. Yang kedua, skor dalam bentuk T-score ini kita melihat ada gradasi yang jelas. Sehingga pemeriksaan DXA ini tidak hanya memeriksa osteoporosis atau tidak, tetapi ada gradasi osteoporosisnya dan ada bagian yang di tengah-tengah antara osteoporosis dan normal. Yang dulu lasetnya disebut osteopenia, tetapi sekarang disebut low bone mass atau low bone density. Nah, regio-regio apa saja yang diperiksa? Memang pemeriksaannya biasanya hanya di arah area spine, hip, dan forearm, khususnya yang non-dependent. Non-dependent itu artinya kalau kita tidak kidal, yang diperiksa adalah forearm kiri. Kenapa 3 tempat ini yang diperiksa? Karena tiga tempat ini yang paling sering mengalami fraktur. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini kita memeriksa spine, dan dari pemeriksaan spine itu kita melihat bahwa ada peningkatan intensitas di L4, sehingga kita harus exclude L4 ini, karena kalau kita tidak exclude, maka bisa terjadi false negatif.
Karena penambahan sklerosis ini terjadi pada kelainan-kelainan degeneratif. Sehingga kita bisa mengekspor L4, kita hanya menggunakan L1, 2, 3 saja. Bahkan kita bisa menggunakan L1, L2 kalau L3 ada masalah. Selama masih ada 2 korpus vertebrae yang bisa dipakai, maka kita tetap bisa menggunakan PMD ini khususnya untuk spine. Nah, tentu saja ada kondisi-kondisi yang membuat kita tidak bisa menggunakan untuk spine atau hip, misalnya pada kondisi-kondisi degeneratif di mana kita melihat osteoid yang ekstensif seperti ini dan facet joint arthropathy. Setelah dilakukan pemeriksaan colon enlope atau barium enema atau adanya degeneratif yang berat pada hip joint. Tentu ini menurunkan akurasi dari PMD kita, tetapi kalau kita tahu sebelumnya, maka kita bisa mengantisipasinya. Ini adalah saya selalu menggunakan hip kanan dan kiri sekaligus, karena nanti kalau salah satu tidak bisa dipakai untuk perhitungan, saya masih bisa menggunakan sisi yang lain tanpa harus memanggil kembali pasien. Cases seperti ini adalah kondisi di mana terjadi skoliosis dan peningkatan ada sklerotik di sini. Ini ternyata adalah berasal dari kalsifikasi aorta sehingga kita tidak bisa menggunakan spine PMD ini. Khusus untung kita selalu masih punya cadangan, yaitu kita bisa menggunakan hip joint. Tapi kebetulan pada pasien bersama ini hip joint-nya juga kanan